Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Karim Benzema dikabarkan akan hadir dengan membawa trofi Ballon d'Or di laga Olympique Lyon versus OGC Nice. Sementara itu Liverpool dikabarkan punya nilai value mencapai 3,89 miliar pound sterling. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, tim Giroud mengecam ucapan Ten Hag yang menyebut Cristiano Ronaldo cuma menjadi kapten kelima. Bicara soal MU nih, ada pemain mereka yakni Rafael Varane yang sudah pulih dari cedera. Erik Ten Hag menunjuk Cristiano Ronaldo sebagai kapten di laga kontra Aston Villa. Pelatih Belanda ini sebenarnya ingin memilih David De Gea dan Casemiro sebagai kapten di laga tersebut. Sebab Ten Hag menganggap Ronaldo sebagai kapten kelima di skuad The Red Devil. Mendengar hal itu membuat tim Giroud memberikan kecaman kepada pelatih berusia 52 tahun tersebut. Mantan pelatih Tottenham Hotspur itu meminta Ten Hag untuk tutup mulut dan gak menjelekkan Ronaldo. Liverpool berencana untuk menggait penjaga gawang baru di musim panas mendatang. Hal itu untuk mengantisipasi kepergian dua kiper The Reds yang kontraknya akan berakhir. Dilansir dari media Bild, skuad The Reds membidik kiper Hannover 92 yakni Ron Robert Zieler. Kiper asal Jerman itu didatangkan sebagai pelapis dari Alisson Becker. Peluang The Reds menggait Ron Robert Zieler juga terbuka cukup lebar. Pasalnya kontrak kiper berusia 33 tahun ini akan segera berakhir pada musim panas mendatang. Manchester United dikabarkan mundur dalam perburuan Frenkie de Jong. Bersumber dari Sky Sport, The Red Devil kini fokus mengincar gelandang Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham. Sang pelatih Erik Ten Hag sangat menyukai gaya bermain dari sang pemain. Menurut pelatih Belanda itu, Bellingham punya kemampuan di atas rata-rata walaupun masih berusia muda. Akan tapi peluang setter merah menggait Bellingham diprediksi bakal sulit. Pasalnya mereka harus bersaing dengan sejumlah klub top Eropa seperti Manchester City dan Real Madrid. Tim nasional Prancis mendapat kabar bagus menjelang Piala Dunia 2022. Pasalnya bek andalan mereka yakni Rafael Varane dikabarkan sudah pulih dari cedera. Sebelumnya pemain berusia 29 tahun ini diragukan untuk tampil pada ajang 4 tahunan tersebut. Sebab Varane sendiri mengalami cedera hamstring dan sempat divonis absen selama 2 bulan. Selain itu kabar ini langsung disambut baik oleh Didier Deschamps. Pelatih timnas Prancis ini bilang kalau kembalinya Varane merupakan kabar yang sangat bahagia. Barcelona dikabarkan tertarik untuk mendatangkan striker muda Borussia Dortmund yakni Youssoufa Moukoko. Penyerang 17 tahun ini didatangkan untuk menjadi tandem Robert Lewandowski. Sejauh ini Moukoko telah mencuri perhatian banyak klub besar. Pasalnya pemain asal Kamerun ini tampil mengesankan dengan berhasil mencetak 6 gol dari 12 pertandingan di Bundesliga. Namun upaya Barcelona memboyong Moukoko ke Camp Nou gak akan mudah. Pasalnya sang bomber juga diminati oleh Juventus, Real Madrid, dan Liverpool. Liverpool dikabarkan punya nilai value yang cukup tinggi yakni mencapai 3,89 miliar pound sterling. Kita bertolak ke kabar Piala Dunia, ada Australia dan Denmark yang resmi merilis skuad mereka. Fenway Sport Group dikabarkan akan menjual sebagian aset saham Liverpool. Sejak dipegang oleh FSG, skuad The Reds menjelma menjadi salah satu klub tersukses di Inggris. Gak heran kalau kini nilai valuasi mereka mencapai 3,89 miliar pound sterling. Walaupun punya harga yang fantastis, kabarnya sudah ada calon pembeli yang berminat yakni Redbird Capital Partners. Selain itu ada juga Sir Jim Ratcliffe yang juga mengantri untuk membeli saham skuad The Reds. Sebelumnya pemilik OGC Nice ini sempat menaruh minat membeli Chelsea beberapa bulan yang lalu. Timnas Australia resmi mengumumkan skuad resminya untuk Piala Dunia 2022. Dalam perilisannya, sang pelatih Graham Arnold memanggil 26 nama pemain yang akan diboyong ke Qatar. Pelatih berusia 59 tahun ini juga memanggil beberapa pemain andalannya, mulai dari Aaron Moy, Ajdin Hrustic, dan Awar Mabil sampai sang bomber Garang Cole. Menariknya Arnold membuat kejutan dengan gak memanggil gelandang senior yakni Tom Rogic. Padahal sebelumnya gelandang West Brom ini selalu menjadi langganan di skuad Socceroos. Dan inilah skuad resmi timnas Australia untuk Piala Dunia Qatar 2022. Pierre-Emerick Aubameyang hengkang dari Arsenal pada bulan Januari lalu.
Saat itu dia memutuskan bergabung ke Barcelona dengan status pemain bebas transfer. Belum genap 1 tahun pergi, mantan rekan setim Aubameyang yakni Aaron Ramsdale memberikan komentarnya. Dia menyebut kalau Aubameyang sudah terlupakan oleh para pemain. Akan tetapi Rio Ferdinand pun ragu dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ramsdale. Legenda MU ini menyebut kalau sang kiper telah berbohong. Timnas Denmark resmi mengumumkan skuad resminya untuk Piala Dunia Qatar mendatang. Menariknya, sang pelatih Kasper Hjulmand kembali memasukkan nama Christian Eriksen ke dalam skuad. Eriksen diberikan kesempatan lagi oleh Hjulmand setelah sebelumnya dia terkena serangan jantung. Hal itu terjadi di Piala Euro 2020 saat Denmark berhadapan dengan Finlandia. Selain itu, pelatih berusia 50 tahun ini tetap memanggil beberapa pemain andalannya, mulai dari Thomas Delaney, Martin Braithwaite, Kasper Schmeichel sampai sang kapten Simon Kjær. Dan inilah skuad resmi timnas Denmark untuk Piala Dunia Qatar 2022. Karim Benzema akan hadir di laga Olimpik Lyon kontra OGC Nice dengan membawa trofi Ballon d'Or. Sementara itu ada mantan presiden FIFA yang mengaku menyesal telah memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Karim Benzema akan hadir di laga Olimpik Lyon kontra OGC Nice Sabtu mendatang. Pemain Real Madrid itu akan memamerkan trofi Ballon d'Or pertamanya di hadapan publik Groupama Stadium. Menurut laporan, Benzema akan hadir dengan membawa trofi Ballon d'Or saat jeda babak pertama. Penyerang Prancis ini dianggap sebagai pemain paling dihormati di skuad Les Gunners. Sebab pemain berusia 34 tahun ini merupakan pemain asli didikan Akademi Lyon. Benzema sendiri sudah memperkuat skuad Les Gunners saat usianya baru menginjak 9 tahun. Sepp Blatter menjadi orang paling berpengaruh dalam penunjukan Qatar sebagai tuan rumah. Baru-baru ini dia mengaku menyesal telah menunjuk negeri minyak itu sebagai tuan rumah Piala Dunia. Dalam wawancaranya, Blatter bilang kalau Qatar merupakan negara kecil. Mantan presiden FIFA itu menilai kalau negara tersebut nggak cocok untuk menggelar event sekelas Piala Dunia. Dia pun juga mengatakan kalau seharusnya Piala Dunia 2022 diselenggarakan di Amerika Serikat. Ini juga bisa menjadi ajang perdamaian setelah Rusia ditunjuk di tahun 2018 lalu. Bola hasil tendangan Federico Valverde dikabarkan dijual dengan harga 200 euro atau 3,1 juta rupiah. Sedangkan Jurgen Klopp mengaku nggak gentar menghadapi Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Federico Valverde melepaskan tendangan spektakuler di laga Derby Madrid melawan Rayo Vallecano kemarin. Saat itu sepakan tersebut mengarah tepat ke penginapan di samping stadion. Orang yang menyaksikan pertandingan di penginapan pun langsung ketiban rezeki. Pasalnya saat itu mereka langsung menjual bola tersebut di salah satu e-commerce. Hasilnya mereka pun mendapat keuntungan sekitar 200 euro atau 3,1 juta rupiah. Kiper Manchester United David De Gea menanggapi hasil undian babak playoff Europa League. Di laga itu Setan Merah akan bertemu dengan klub raksasa Spanyol yakni Barcelona. Menurut De Gea ini merupakan ujian yang bagus untuk Manchester United. Kiper asal Spanyol ini nggak menampik kalau Barcelona merupakan kandidat kuat juara Europa League. Oleh sebab itu dia pun meminta rekan setimnya untuk bisa mengalahkan mereka seandainya ingin juara. Setan Merah sendiri terlebih dahulu bertandang ke Camp Nou di tanggal 16 Februari. Liverpool akan menghadapi lawan yang cukup berat di babak 16 besar Liga Champions. Pada laga itu, skuad The Reds berhadapan melawan sang juara bertahan yakni Real Madrid. Walaupun begitu, sang pelatih Jurgen Klopp nggak gentar dan mengaku sangat antusias. Pelatih asal Jerman ini memuji Real Madrid sebagai klub terbaik Eropa. Klopp mengaku nggak terlalu memikirkan laga tersebut dan ingin fokus di 2 laga sisa sebelum jeda Piala Dunia. Dia pun berambisi membawa skuad The Reds tampil konsisten di musim ini. Carlo Ancelotti memberikan komentar sebelum laga panas melawan Liverpool. Pelatih asal Italia ini menilai kalau duel kedua tim tersebut diprediksi bakal sengit. Menurut Ancelotti akan ada atmosfer luar biasa di Anfield maupun Santiago Bernabeu. Dia mengatakan kalau di laga ini Liverpool akan berusaha untuk membalaskan kekalahan di final lalu. Apalagi kalau dilihat secara rekor pertemuan skuad The Reds selalu tumbang di tangan El Real. Terbukti dari 9 pertemuan El Real mampu memenangkan 6 laga di antaranya. Next ada Bayern Munchen yang meraih kemenangan besar setelah menekuk Werder Bremen dengan skor 6-1. Hal sebaliknya diraih oleh Borussia Dortmund di mana mereka takluk atas Wolfsburg dengan skor 2-0. Bayern Munchen meraih kemenangan besar di pekan ke-14 Bundesliga.
Bertanding di publik Allianz Stadium, skuad di Rotterdam melibas Werder Bremen dengan skor telak 6-1. 6 gol Bayern Munchen dicetak melalui Jamal Musiala, 3 gol Serge Gnabry, Leon Goretzka, dan Mathys Tel. Sementara 1 gol Bremen dicetak lewat Anthony Jung di menit ke-10 pertandingan. Kini Bayern Munchen kian kokoh di puncak klasemen dengan mengemas 31 poin. Mereka unggul 4 poin dari Freiburg yang berada di peringkat kedua. Borussia Dortmund gagal memetik 3 poin di pekan ke-14 Bundesliga. Bertanding ke VW Arena, skuad di Borussia takluk alas Wolfsburg dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Baru berjalan 6 menit laga, Borussia Dortmund sudah kebobolan lewat Mickey van de Ven. Berikutnya gol kedua terjadi pada masa injury time babak kedua melalui Lukas Mecha. Hasil ini membuat Dortmund gagal menyalip Union Berlin di peringkat 3 klasemen. Sedangkan Wolfsburg melesat ke peringkat 8 dengan mengemas 20 poin. Barcelona meraih kemenangan dramatis menghadapi Osasuna di pekan ke-14 La Liga. Bermain sebagai tim tamu, Rafinha dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-2. Barcelona sejatinya tertinggal lebih dulu lewat David Garcia di menit ke-6 pertandingan. Beruntung di babak kedua, Blaugrana comeback dengan mencetak 2 gol. 2 gol itu dicetak melalui Pedri dan Rafinha. Dengan kemenangan ini pun Barcelona menjauh dari kejaran Real Madrid dengan selisih 5 poin. Alan Shearer meminta Gareth Southgate untuk nggak membawa Harry Maguire ke Piala Dunia. Sementara itu ada perwakilan dari European Super League yang dikabarkan akan bertemu dengan UEFA. Alan Shearer meminta Gareth Southgate untuk nggak memanggil Harry Maguire ke dalam skuad timnas Inggris. Sebab dia menilai kalau bek Manchester United itu punya performa buruk. Dalam wawancaranya bersama The Athletic, Shearer mengatakan kalau Southgate akan melakukan perjudian besar seandainya memboyong Maguire ke Qatar. Selain punya performa buruk, Shearer juga menyebut Maguire minim mendapat jam bermain. Hal ini disebabkan sejak kedatangan Lisandro Martinez di musim panas lalu. A22 Sport Management dikabarkan akan bertemu dengan UEFA. Sebagai informasi, A22 Sport Management merupakan perusahaan di balik terbentuknya kompetisi European Super League. Dalam pertemuan itu, Ben Richards selaku kepala eksekutif berkomitmen untuk tetap menggelar kompetisi European Super League meskipun mendapat banyak penentangan. Richards menargetkan kalau dalam 3 tahun ke depan kompetisi tersebut sudah bisa untuk digelar. Berkemungkinan besar kalau musim 2024-2025 menjadi musim perdana European Super League. Berita selanjutnya, EA Sport memprediksi Argentina akan memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar. Di kabar terakhir guys, ada timnas Indonesia U20 yang kembali menang atas Antalya Sport di laga uji coba kemarin malam. EA Sport memprediksi Argentina akan menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu mereka memainkan pertandingan simulasi pada game konsol FIFA 2023. Sebelumnya mereka pernah memprediksinya pada Piala Dunia edisi-edisi sebelumnya. Mulai dari Piala Dunia Afrika Selatan di tahun 2010, Brazil 2014 maupun Rusia di tahun 2018. Menariknya prediksi mereka selalu tepat di mana Spanyol, Jerman, dan Prancis keluar sebagai juara. Timnas Indonesia U20 kembali meraih hasil positif di laga uji coba melawan Antalya Sport U20. Pada laga itu, skuad Garuda Muda mengakhiri laga dengan kemenangan 3-2. 2 gol skuad Garuda Muda dicetak melalui brace dari Marcelino Ferdinand dan 1 gol Ronaldo Kuate. Kemenangan ini menjadi modal positif untuk anak-anak asuh Sintayong. Sebab dari 4 laga uji coba yang sudah dimainkan, mereka mampu memenangkan 2 laga saja. Sementara 1 laga lainnya diraih dengan hasil imbang dan 1 kekalahan. Komisi 10 DPR RI dikabarkan telah menyetujui naturalisasi Shane Patinama. Dia diharapkan bisa menjadi warga negara Indonesia secepatnya bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh. Sebelumnya Patinama sendiri diproyeksikan untuk bergabung di Timnas Indonesia U20. Oleh karena itu PSSI berharap kalau proses naturalisasi sang pemain bisa berjalan secepatnya. Menurut Muhammad Iriawan, Patinama dianggap cocok membela Timnas Indonesia. Sebab kedatangan pemain keturunan Belanda itu diinginkan langsung oleh sang pelatih Sintayong. Brunei Darussalam memenangkan laga kualifikasi Piala AFF melawan Timor Leste. Dalam pertandingan itu Brunei berhasil unggul agregat dengan keunggulan 6-3. Hasil ini memastikan Brunei melengkapi 5 tim yang berada di grup A. Selain Brunei, grup A juga dihuni oleh sejumlah negara besar seperti Indonesia,
Filipina, Kamboja, dan Thailand. Menariknya AFF tahun ini menggunakan sistem kandang dan tandang. Pada laga pertama di tanggal 23 Desember, skuad Garuda akan berhadapan dengan Kamboja. 3 hari berselang mereka akan bertandang ke Brunei Darussalam. Berikutnya di tanggal 29, Garuda Muda akan berhadapan dengan Thailand dan terakhir bertanding dengan Filipina pada 2 Januari. Guys, kita baca komentar ini dari Ahmad Ismail. Bukan hanya Arsenal, semua klub pantas menjadi juara. Iya guys, setuju banget. Bahkan MU pun pantas sebenarnya buat jadi juara. Nah buat kalian yang komen bacain juga, bisa komen di bawah guys. Sampai jumpa.